ongoing thing. Yo, what's up guys, welcome back with me channel Yanol Gaming. Jangan lupa di like and subscribe and comment and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas beberapa fungsi khusus matematika discrete. Nama saya, perkenalkan, nama saya Edmendra, NPM 1935110-530, kelas 2F mata kuliah matematika discrete. Baiklah, langsung saja kita bahas beberapa fungsi khusus tentang matematika discrete. Bagian ini memberikan beberapa fungsi yang dipakai dalam ilmu komputer, yaitu fungsi floor, Cailling, modulo, faktorial, perpangkatan, dan logaritmik. 1. Fungsi floor dan Cailling. Misal X adalah bilangan real, pastinya X berada di antara dua bilangan bulat atau integer. Fungsi floor dan Cailling memetakan bilangan real tersebut terhadap bilangan bulat terdekat. Memetakan. Biar lebih jelas, mari kita bahas satu persatu. Definisi fungsi floor dan fungsi Cailling. Fungsi floor, X ditulis L floor, X R floor, menyatakan bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan X. Fungsi Cailling dari X ditulis L Cail, X R Cail, menyatakan bilangan bulat terkecil yang lebih dari atau sama dengan X. Misal X dan Y adalah bilangan real, K, M, dan N adalah bilangan bulat, dan mat Z adalah himpunan bilangan bulat. Fungsi floor dan Cailling dapat definisikan sebagai berikut. Left L4 X R right R floor sama dengan make atau left M in Z M left right. Left L Cail X R right R Cail min left in Z N get right, di mana X negatif 1 lebih besar dari M L right X L N lebih besar dari N tambah 1. Mohon maaf jika ada kesalahan penyebut atau dalam menyebutkan tanda atau simbol-simbol. Saya di sini masih baru belajar, bisa dijelaskan lagi sama Pak Budi ya Pak. Masih belum paham? Oke, spesialnya untuknya gini. Fungsi floor membulatkan bilangan real X ke bawah, dan fungsi Cailling membulatkan bilangan real X ke atas. Untuk lebih jelasnya perhatikan beberapa contoh berikut. 3.5 sama dengan 3, 0.5 sama dengan 0, 4.8 sama dengan 4, negatif 0.5 sama dengan negatif 1, negatif 33 5 sama dengan negatif 4, 3.5 sama dengan negatif 4, 0.5 sama dengan negatif 1, 4.5 sama dengan negatif 5, negatif 0.5 sama dengan 0, negatif 3.5 sama dengan negatif 3. Oke, itu pembahasan tentang fungsi floor dan Cailling. Bisa dibaca lagi di sini, dipahami, atau ada pendapat yang lebih lebih bagus. Saya hanya menyampaikan di sini. Lanjut, 2. Fungsi modulo. Modulo atau modulus adalah fungsi sisa hasil bagi. Fungsi ini berlaku pada bilangan bulat. Fungsi ini definisikan sebagai A mod B sama dengan X, maka K kali B tambah X sama dengan M dengan A dip B sama dengan K, di mana A, B, K, dan X adalah bilangan bulat. Misalnya 10 mod 3 sama dengan 1, karena hasil dari 10 bagi 3 menghasilkan 3 dan sisa 1. Contoh lainnya 9 mod 3 sama dengan 0. Fungsi mod jarang dipakai dalam matematika di sekolah. Fungsi ini difungsikan hanya sering dipakai dalam bahasa pemrograman, terutama untuk untuk jurusan IT. Ini sangat berguna, ini informatik engineering kan, karena 9 habis dibagi 3 dan tidak memiliki sisa. Itu pengertian dari 9 mod 3 sama dengan 0 tadi. Lanjut ke fungsi berikutnya, yaitu fungsi faktorial. Di dalam matematika, yang dimaksud dengan faktorial adalah perkalian yang berurutan.
yang dimulai dari angka 1 sampai dengan angka yang dimaksud. Pengertian lainnya, faktorial dari bilangan hasil n merupakan hasil perkalian di antara bilangan bulat yang positif yang kurang dari atau sama dengan n. Untuk lebih memahami faktorial, simak contoh berikut ini. Beberapa nilai faktorial dari 3. Tanda tanya. Cara menghitung Anda harus membuat perkalian berurutan dari angka 1 sampai 3. 1 kali 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi nilai faktorial dari 3 adalah 6. Nah, dalam matematika faktorial, dari n bilangan ditulis dengan n tanda seru, atau bisa diartikan dengan simbol apa yang lainnya. Bisa dijelaskan apa nanti sama Pak Budi, saya belum paham juga tentang ini, cuman menyampaikan aja. Bentuk dari n faktorial juga bisa ditulis sebagai berikut. N tanda seru sama dengan 1 kali 2 kali titik-titik 1 x 2 1 kali 2 kali x kali titik-titik x n negatif 2 kali n negatif 1 x n. Berikut ini adalah contoh faktorial 10 sampai faktorial 0 sampai faktorial 10. Jadi berikut ini perkalian dari 0 sampai 10 ya. Bisa dilihat nih, 1 kali 2 sama dengan 2. 1 kali 1 kalau tanda 1 seru 1, 0 seru 1. Kalau 2, 1 kali 2 sama dengan 2. Kalau 3, 1 kali 2 kali 3 sama dengan 6, dan seterusnya. Bisa dilihat di sini sampai 10 ya. Dilihat dari contoh di atas, kesimpulan nilai dari faktorial ini sangat besar, sehingga untuk memudahkan Anda juga bisa menggunakan kalkulator ya. Jadi guys, di sini bisa menggunakan kalkulator juga untuk mengalikannya, karena pengaliannya ini besar gitu. Lanjut ke fungsi nomor 4, fungsi eksponensial dan logaritmik. Fungsi ekspon dan logaritma matematika. Bentuk ekspon juga dapat disebut sebagai bentuk eksponensial maupun perpangkatan. Jadi ekspon ini perpangkatan. Dengan ini disebut basis maupun bilangan pokok, dan n disebut juga ekspon maupun pangkat. Jadi ekspon itu pangkat guys. Bentuk ekspon ataupun perpangkatan dapat kita tulis dalam bentuk logaritma. Dengan demikian secara umum dapat juga ditulis contohnya. Jika AB adalah C dengan A lebih kecil dari 0 dan A tanda tanya 1, maka A logaritma C adalah B. Dalam hal ini juga disebut basis maupun pokok logaritma, dan C merupakan bilangan yang dilogaritmakan. Bentuk umum dari fungsi logaritma matematika yaitu jika AY sama dengan X dengan A sama dengan 0 dan A tanda tanya 1, maka Y sama dengan A logaritma X. Mempunyai sifat-sifat semua X lebih kecil dari 0 terdefinisi. Jika X mendekati 0, maka nilai yang diberikan akan besar dan positif. Untuk X sama dengan 1, maka Y sama dengan 0. Untuk X lebih kecil dari 1, maka Y negatif, sehingga jika nilai Y semakin kecil, maka nilai X semakin besar. Grafik fungsi Y sama dengan A logaritma kali untuk A lebih kecil dari 0. Jika X, sifat-sifat sebagai berikut adalah: jika X semakin mendekati 0, maka nilai Y kecil sekali dan negatif. Untuk X sama dengan 1, maka Y sama dengan 0. Untuk X lebih kecil dari 1, maka nilai Y positif, sehingga jika X semakin besar, maka Y semakin besar. Demikian penjelasan tentang materi beberapa fungsi khusus matematika diskrit dari saya. Semoga bermanfaat. Bila ada kesalahan atau apa kekilapan, maklumi saja, saya juga masih baru belajar. Atau bisa saya masih minta bimbingan dari Pak Budi. Nanti Pak Budi akan lebih jelaskannya. Ini cuman sebagai tugas kuliah saja, tapi apa yang saya sampaikan ya semoga bermanfaat lah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.